this pretty ting. Nice to meet you, mucho gusto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari seleksi. Seleksi merupakan bagian dari materi operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan atau procurement. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses ini dimulai ketika melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Rifai, seleksi adalah kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai, dan hal ini berarti telah berkumpul sejumlah pelamar yang telah memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Seleksi merupakan fungsi yang sangat penting karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya diperoleh dari proses seleksi ini. Proses seleksi ini akan melibatkan proses menduga mana yang terbaik dari pelamar yang telah melamar. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan kualifikasi program seleksi. Yang pertama, pendekatan seleksi. Dalam seleksi ada dua pendekatan. Yang pertama, successive hurdles, di mana pendekatan ini didasarkan pada urutan tes. Apabila kita gagal pada tahap awal, maka kita tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Yang kedua, compensatory, di mana sistem seleksi ini didasarkan pada keseluruhan tes. Jadi pelamar harus mengikuti seluruh kegiatan tes, kemudian nilainya diakumulasikan. Setelah itu dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Apabila gagal atau tidak mendekati nilai standar atau tidak memenuhi nilai standar, maka dinyatakan tidak lolos. Selanjutnya, kualifikasi atau yang menjadi acuan dasar dalam program seleksi. Yang pertama, keahlian ini penting karena perusahaan harus mencari orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan pada posisi atau lowongan yang ada. Yang kedua adalah pengalaman. Perusahaan akan lebih cenderung mencari seseorang yang memiliki pengalaman karena paling tidak apabila seseorang pernah bekerja, jadi dia tahu bagaimana dunia kerja perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, usia. Usia ini mempengaruhi kondisi fisik, mental, tanggung jawab seseorang. Apabila perusahaan mencari seseorang yang muda, maka perusahaan menekankan pada efisiensi karena belum ada tambahan beban pada karyawan tersebut. Apabila mencari seseorang yang lebih berusia, maka perusahaan menekankan pada pengalaman atau kualitas seseorang tersebut. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Dalam beberapa pekerjaan, jenis kelamin itu diperhatikan mengingat sifat dan waktu pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima, pendidikan. Cara termudah untuk melihat seseorang memiliki kemampuan adalah dengan melihat latar belakang pendidikannya. Kemudian kondisi fisik. Perusahaan lebih cenderung mencari seseorang yang mempunyai kondisi fisik yang bagus. Kemudian yang ketujuh itu tampang. Tampang tidak selalu tentang wajah, tapi tentang penampilan, kesopanan, kerapian seseorang. Karena dari penampilan seseorang kita dapat mengetahui karakter, cara berpikir, pendidikan, ataupun kepandaian seseorang. Kemudian yang kedelapan, bakat. Bakat dapat dilihat dari tes seleksi yang dilaksanakan. Kemudian temperamen. Temperamen ini tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan karena itu dari
manusianya sendiri. Kemudian yang ke-10 karakter. Karakter ini bisa diubah dengan pendidikan atau lingkungan. Kemudian yang ke-11 kerjasama. Perusahaan harus memperhatikan apakah seseorang tersebut dapat bekerja sama dalam tim. Kemudian yang ke-12 ini adalah penting, kejujuran. Kejujuran dibutuhkan dimanapun berada. Kemudian yang ke-13 kedisiplinan. Selanjutnya yang terakhir inisiatif dan kreatif. Yang selanjutnya adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses seleksi. Ada beberapa faktor, diantaranya penawaran tenaga kerja, keadaan di luar organisasi, dan perangkat organisasi. Yang pertama adalah penawaran tenaga kerja. Semakin banyak pelamar, kemungkinan pelamar yang diterima merupakan tenaga kerja yang paling memenuhi syarat. Lalu yang kedua ada keadaan di luar organisasi atau faktor eksternal organisasi. Ada beberapa faktor, yaitu faktor etika, ketersediaan dana dan fasilitas, dan juga faktor kesamaan kesempatan. Yang pertama adalah faktor etika. Jika penerimaan tenaga kerja lebih condong karena hubungan keluarga, teman, dan juga kerabat, dan juga pemberian komisi daripada keahlian, maka karyawan yang dipilih jauh dari harapan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, ketersediaan dana dan fasilitas. Contohnya adalah besar kecilnya angsuran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Lalu yang ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Pada faktor kesamaan kesempatan ini, budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakat juga merupakan tantangan seleksi, yaitu yang dinamakan diskriminasi. Contohnya adalah perbedaan warna kulit, ras, agama, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada faktor perangkat organisasi. Di sini juga ada beberapa faktor, yaitu analisis jabatan, perencanaan SDM, dan juga pengadaan tenaga kerja. Pada analisis jabatan, analisis jabatan ini memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, dan juga persyaratan yang harus dipenuhi pada proses seleksi. Yang selanjutnya adalah perencanaan SDM. Jadi pada perencanaan SDM ini akan diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi pada jenjang apa, di bagian mana, dan persyaratan apa yang hendak dicapai pada saat seleksi. Lalu yang terakhir ada pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Pengadaan yang efektif akan menghasilkan tersedianya jumlah pelamar yang dibutuhkan dan sebaliknya. Jenis dan sifat berbagai langkah yang akan diambil tergantung pada hasil rekrutmen tersebut. Sekian faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses seleksi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami tentang pokok-pokok program seleksi. Jadi dalam hal ini perlu disadari bahwa proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan yang produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama keakuratan. Artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Kemudian keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Selanjutnya keyakinan, orang yang terlibat dalam proses seleksi yang yakin akan manfaat yang diperolehnya. Seleksi yang baik dalam proses menemukan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan penting, karena proses seleksi akan mempengaruhi beberapa hal yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian tahapan seleksi. Yang pertama, penyaringan pelamar. Lamaran yang lengkap memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja seperti latar belakang, pendidikan, pengalaman, minat dan posisi yang diinginkan, serta upah yang diinginkan, serta keahlian khusus pelamar. Kemudian yang kedua, tes kerja, meliputi tes pengetahuan, kemampuan memori, dan mengutarakan pendapat. Kemudian tes kecerdasan
yang mencakup kemampuan daya ingat, perbendaharaan kata, kemampuan listen, dan kemampuan kuantitatif. Kemudian tes kepribadian mencakup motivasi, keterampilan individu, pemikiran pribadi, stabilitas, dan beberapa tes yang bersifat proyektif. Selanjutnya tes psikologi seperti pertimbangan induktif dan deduktif, pertimbangan verbal yang menyeluruh, dan daya ingat juga bakat. Kemudian tes kemampuan komputer, kemampuan mengoperasikan komputer, tes bakat baik yang terbenda maupun yang terwujud. Selanjutnya tes kemampuan motorik dan fisik meliputi keterampilan manual, kecepatan gerak, waktu, dan ketelitian. Tes kemampuan fisik juga diperlukan meliputi kekuatan statis, kekuatan dinamis, serta daya tahan tubuh. Yang ketiga, selanjutnya wawancara pendahuluan. Wawancara ini berguna untuk melihat secara tepat apakah pelamar cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar. Baik, selanjutnya yang kelima, wawancara lanjutan. Difokuskan pada upaya melihat kemampuan calon tenaga kerja dan kesesuaian persyaratan kerja. Selanjutnya yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Dapat dilakukan baik oleh dokter di luar perusahaan maupun dokter yang telah dipersiapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, atau memperoleh karyawan yang dapat mengatasi stres fisik dan mental suatu pekerjaan. Selanjutnya yang ketujuh, pengambilan keputusan. Organisasi akan mengambil keputusan dengan menawarkan tawaran kerja dengan beberapa cara seperti pemberitahuan lewat pos, telepon, media massa, atau pengumuman di tempat seleksi. Baik, selanjutnya teknik seleksi. Yang pertama, teknik menggunakan interview. Kemudian yang kedua, teknik seleksi menggunakan assessment center. Teknik ini merupakan suatu pendekatan yang melibatkan proses penilaian yang sudah terstandarisasi berdasarkan pada acuan berlaku dan menggunakan metode multiple input, yakni yang pertama, assessment dilakukan berdasarkan sejumlah faktor yang tergantung dalam kriteria kompetensi. Selanjutnya, beberapa macam teknik dan metode assessment digunakan metode yang cukup mendalam dan luas. Kemudian sejumlah asesor terlibat dalam proses assessment untuk menambah derajat objektivitas penilaian dan meminimalisir bias. Kemudian yang terakhir, jumlah informasi dan data yang diperoleh diintegrasikan dan kemudian disusun. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode seleksi. Dalam metode seleksi karyawan baru yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi sosial dalam penerimaan karyawan baru dikenal dengan dua cara, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Saya akan menjelaskan yang mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman kerja. Sedangkan seleksi ilmiah merupakan seleksi yang didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan syarat-syarat tertentu. Job specification sendiri merupakan suatu surat pernyataan tertulis yang berisi tentang keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melaksanakan jabatan atau pekerjaan tertentu secara efektif. Dengan demikian, seleksi ilmiah bisa diharapkan akan diperoleh karyawan yang equilibrate dengan penempatan yang tepat, sehingga pembinaan dan pengembangannya relatif lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok program seleksi. Dalam hal ini, perlu disadari bahwasanya proses seleksi
Karyawan baru merupakan kegiatan bagi suatu perusahaan maupun bagi calon karyawan yang mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan yang produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya. Cara kerja ini sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Nah, sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran. Yang pertama adalah keakuratan, yang artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Dan yang kedua adalah keadilan, yang artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi tersebut. Yang terakhir, yang ketiga adalah keyakinan. Orang yang terlibat dalam proses seleksi ini harus yakin akan manfaat yang diperolehnya. Seleksi yang baik dalam proses menemukan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut. Karena proses seleksi akan mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dalam pokok-pokok program seleksi, yang pertama harus dilakukan adalah syarat-syarat jabatan harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dibuat suatu ketentuan sebagai pengukuran rencana yang sebaik-baiknya yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan calon-calon untuk memenuhi syarat-syarat jabatan itu sendiri. Jika program seleksi dilakukan dengan tergesa-gesa, maka akan ada risiko bahwa orang-orang yang telah dipilih untuk mengisi jabatan tertentu mungkin kemudian ternyata tidak baik untuk jabatan itu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi seleksi, tujuan seleksi, dan juga kendala dalam seleksi. Yang pertama adalah definisi seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang mempekerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut para ahli, definisi seleksi ini adalah yang pertama menurut Del Jordan. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama akan diterima dan akan ditolak, dan kedua menurut Melayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan atau penentuan pelamaran yang akan diterima atau tidak untuk menjadi karyawan perusahaan. Yang selanjutnya itu yang kedua, tujuan seleksi. Seleksi merupakan fungsi yang penting karena sebagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi. Untuk mencapai tujuan diperoleh dari proses seleksi. Proses seleksi akan melibatkan proses menduga yang terbaik atau best guess itu yang terbaik lah dari pelamar yang ada. Seleksi menerima pegawai baru bertujuan untuk yang pertama itu tujuannya menjamin perusahaan, terus memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan memaksimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Terus yang ketiga itu adalah kendala dalam seleksi. Yang pertama, dalam kendala dalam seleksi itu tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan
untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi. Dan yang kedua itu menyeleksi, yaitu kesulitan dalam mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur dan objektif. Yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar itu. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif itu disembunyikan. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, untuk mengurangi kendala-kendala ini diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkat seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti perusahaan karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.